Assalamualaikum sahabat takwa, pernah nggak sih ngerasain sebuah perubahan yang kelihatannya sepele, tapi kok rasanya berat banget sampai bisa menggoyahkan keyakinan kita? Nah, hari ini kita bakal menyelami satu peristiwa super dahsyat dalam sejarah Islam lewat surat Al-Baqarah ayat 142. Ini adalah sebuah kisah tentang arah, tentang ketaatan, dan tentang ujian iman yang sesungguhnya. Alhamdulillah, pas banget ya pembahasan kita kali ini bertepatan dengan hari pertama bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, sahabat Aqua. Dan selamat datang kembali di season kedua kajian tafsir kita. Artinya, kita akan memulai sebuah perjalanan baru menelusuri makna-makna di dalam juz yang kedua. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita udah berhasil menuntaskan pembahasan juz pertama. Tentu saja, semua ini nggak akan berjalan lancar tanpa bimbingan dan arahan dari guru kita, Ustadz Ahmad Alifian. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Oke, yuk kita langsung mulai aja. Coba kita lihat ayat ini baik-baik. Ayat ini dimulai dengan sesuatu yang luar biasa. Sebuah ramalan, sebuah kabar dari masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan ngasih spoiler ke Nabi Muhammad SAW bahwa nanti akan ada orang-orang yang berkomentar negatif. Perhatikan deh kata pertamanya, sayaqulu, akan berkata. Allah kasih tahu apa yang bakal terjadi bahkan sebelum peristiwanya benar-benar kejadian. Keren banget kan? Oke, untuk bisa ngerti ayat ini, kita perlu sedikit time travel nih, kembali ke masa-masa awal setelah hijrah ke Madinah. Waktu itu, atas perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis di Yerusalem, ya kiblat yang sama dengan para nabi Bani Israel sebelumnya. Nah, yang menarik banget di sini adalah durasinya. Coba bayangin, selama 16 sampai 17 bulan, itu lebih dari setahun loh, Rasulullah SAW taat menghadap Baitul Maqdis. Tapi di dalam hati beliau ada sebuah kerinduan yang sangat dalam untuk bisa kembali menghadap Ka'bah. Kiblatnya nenek moyang beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sering banget beliau menengadahkan wajahnya ke langit seolah-olah berharap, penuh penantian. Dan akhirnya ketika perintah itu turun, sahabat takwa kita jadi saksi salah satu demonstrasi keimanan paling luar biasa yang pernah tercatat dalam sejarah. Kisah ikoniknya datang dari Masjid Kuba. Coba deh kita bayangin sama-sama pemandangannya. Mereka lagi sholat asar, lagi khusyuk-khusyuknya. Tiba-tiba datang seorang sahabat lari-lari bawa kabar. Kiblat udah pindah, katanya. Dia baru aja sholat bareng Nabi SAW menghadap ke Ka'bah. Reaksinya gimana? Nggak pakai nanya, nggak pakai entar dulu selesaiin rokaat ini, nggak ada jeda sama sekali. Saat itu juga, sang imam dan seluruh jamaah langsung berputar 180 derajat di tengah-tengah sholat. Subhanallah, inilah potret ketaatan tanpa tapi, tanpa nanti. Dan benar aja kan, persis seperti yang udah Allah Subhanahu wa Ta'ala spoilerkan di ayat 142 tadi, begitu kiblat pindah, langsung deh muncul ajakan dan keraguan yang disebar oleh sekelompok orang. Pertanyaannya, siapa sih mereka ini yang disebut sebagai as-sufaha atau orang-orang yang kurang akal? Nah, ini penting banget buat kita pahami. Kata as-sufaha itu bukan berarti mereka bodoh secara intelektual atau IQ-nya rendah. Bukan itu. Imam Abi Sa'ud ngasih gambaran yang indah banget. Akal mereka itu ringan atau dangkal, ibarat kain yang tenunannya tipis jadi gampang robek. Intinya, mereka ini orang-orang yang malas mikir mendalam, nggak mau cari tahu hikmah di balik perintah, dan lebih suka ngeluarin ejekan-ejekan dangkal aja. Para ulama seperti Ibnu Katsir mengidentifikasi paling nggak ada 3 kelompok utama nih yang jadi provokatornya. Dan masing-masing punya agenda sendiri-sendiri. Pertama, kaum Yahudi. Mereka kecewa karena kaum muslimin nggak lagi punya kiblat yang sama dengan mereka. Kedua, kaum munafik. Wah, ini sih emang cari-cari kesempatan buat bikin ragu. Tuh kan, agamanya nggak konsisten, ganti-ganti arah. Dan yang ketiga, kaum musyrik Mekah. Mereka nyibir. Alah, paling juga Muhammad kangen sama kampung halamannya. Bentar lagi juga balik ke agama kita. Semuanya ngomong berdasarkan kepentingannya masing-masing, bukan untuk mencari kebenaran. Lalu gimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab semua nyinyiran dan keraguan ini? Jawabannya, Masya Allah, singkat, tegas, dan langsung skakmat semua argumen mereka. Katakan pada mereka, wahai Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Titik. Ini bukan sekedar kalimat biasa, sahabat takwa. Ini adalah sebuah pernyataan otoritas yang mutlak. Pesannya jelas, semua arah itu punya Allah. Mau menghadap ke utara, selatan, timur, atau barat, pada hakikatnya sama aja. Yang bikin satu arah jadi istimewa dan bernilai ibadah itu cuma satu, yaitu perintah dari sang pemilik semua arah itu sendiri. Nah, disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Kaum sufaha itu fokusnya ke materi, ke fisik.
Mereka terjebak sama pertanyaan, kenapa arahnya pindah? Sementara orang beriman fokusnya bukan ke arahnya, tapi ke sang pemberi perintah. Pertanyaan mereka bukan kenapa, tapi apa perintahnya sekarang. Ini adalah beda kelas antara orang yang fokus ke ciptaan dengan orang yang fokus kepada sang pencipta. Jadi, kita sampai pada kesimpulan krusial. Seluruh peristiwa ini, pada intinya, bukanlah tentang pelajaran geografi. Ini murni tentang iman. Perubahan arah kiblat adalah sebuah ujian besar, sebuah filter ilahi untuk menyaring keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menegaskan tujuannya di ayat berikutnya, ayat 143. Jadi, ditetapkannya kiblat pertama ke Baitul Maqdis itu tujuannya memang sengaja, yaitu agar kami mengetahui, biar kelihatan jelas siapa yang benar-benar setia mengikuti Rasul tanpa syarat, dan siapa yang imannya cuma di permukaan, yang begitu diuji dengan perubahan langsung berbalik ke belakang, goyah, atau bahkan murtad. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu loh, kalau perubahan ini tuh terasa kabirah, terasa berat banget. Ya iyalah, mengubah kebiasaan ibadah yang sudah dilakukan lebih dari setahun itu jelas nggak gampang. Tapi, beratnya itu buat siapa? Kata Allah, ini hanya berat bagi orang-orang yang belum diberi petunjuk. Sebaliknya, bagi orang yang hatinya sudah disinari hidayah, ketaatan itu justru terasa ringan dan melegakan. Waktu itu ada juga beberapa sahabat yang khawatir. Mereka kepikiran, ya Allah, terus gimana ya nasib sholatnya saudara-saudara kami yang sudah wafat pas kiblatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis? Sah nggak ya? Maka Allah turunkan ayat ini sebagai penenang hati yang paling menyejukkan. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Para ulama menafsirkan kata iman di sini artinya adalah sholatmu. Jadi setiap sholat yang dilakukan dengan ikhlas karena perintahnya nggak akan pernah sia-sia, mau menghadap ke arah manapun selama itu atas perintahnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Mari kita tarik pelajaran agung ini ke dalam hidup kita hari ini. Apa relevansinya buat kita, sahabat takwa, yang hidup di zaman serba modern ini? Kisah ini adalah pelajaran level tinggi tentang ketaatan. Coba deh kita jujur tanya ke diri sendiri. Ketika ada perintah Allah, misalnya untuk meninggalkan riba, untuk menjaga aurat, untuk jujur dalam berdagang, yang mungkin rasanya berat atau nggak sejalan sama logika bisnis modern atau tekanan sosial, di mana posisi fokus kita? Apakah kita jadi tim sufaha yang sibuk nanya, kenapa sih harus gini? Atau kita bisa jadi timnya para sahabat yang langsung bilang, kami dengar dan kami taat. Bahkan, kita bisa tarik lebih dalam lagi. Setiap kita ini punya kiblat kehidupan, kan? Sesuatu yang jadi pusat orientasi hidup kita, tujuan kita, ambisi kita, fokus kita sehari-hari. Bisa jadi kiblat kita itu karir, keluarga, harta, atau bahkan sekedar pengakuan dan pujian dari orang lain. Pertanyaannya simpel. Sudahkah kiblat-kiblat kehidupan kita itu kita luruskan, kita selaraskan, agar semuanya menghadap ke satu tujuan akhir, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita ada di bulan Ramadan, ini adalah momen yang pas banget buat kita berhenti sejenak dan merenung. Dalam kesibukan kita mengejar segala macam hal, kiblat mana nih yang mungkin udah mulai sedikit miring atau bergeser? Mungkin kiblat niat kita, kiblat prioritas kita, atau kiblat tujuan hidup kita? Yuk sama-sama kita kalibrasi ulang semuanya biar kembali lurus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan kita kali ini, sahabat takwa. Semoga kita semua dianugerahi kekuatan untuk memiliki ketaatan yang tulus seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga Ramadan Anda dan kita semua penuh dengan berkah. Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.